Dan ternyata ulama sudah menjelaskan secara detail. Kalau lahir kelamin ganda, kita lihat sampai besar, mana yang mendominasi. Karena satunya membesar, satunya kadang nggak terlalu. Yang kedua katanya ulama, dilihat dari arah mana keluar air seninya. Kemudian yang ketiga katanya ulama, dilihat tanda-tanda kematangan seksual sekunder, suaranya, badannya, dan sebagainya. Setelah mantap, kelamin yang resesif bahasa kedokterannya atau yang kalah gitu dimutpotong, dihilangkan katanya ulama. Jelas jadinya. Ya, biasanya makan besar baru setelah itu makan buah sebagai pencuci mulut. Di sini ada penjelasan ulama sunnah makan buah dulu baru makan besar begitu. Nah, salah satu dalil yang disampaikan ulama tentang sunnahnya, bahkan sunnahnya makan buah dulu baru makan besar, para ulama ambil dari ayat ini ya, yaitu ayat wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thairin mimma yashtahun, dan buah-buahan yang mereka pilih dan daging burung yang mereka inginkan. Jadi dalam ayat ini disebutkan buah-buah dulu baru daging burung ya, dan daging burung ini adalah makan besarnya gitu ya, makan besarnya, sedangkan buahnya sebelum. Nah, sehingga beberapa ulama menjelaskan seperti Al-Ghazali menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yustahabbu taqdimul faqihah, ya dianjurkan mendahulukan makan buah dulu. Ya, bahkan beliau mengatakan in kana dzalika au faqulit fitib, karena paling sesuai dengan ilmu kedokteran gitu. Kata beliau menjelaskan, ya menjelaskan sesuai dengan ilmu kedokteran seperti itu. Dan para akhwat juga harus paham tentang hakikat kecantikan yang sesungguhnya, di mana kecantikan tersebut membawa ketenangan jiwa. Jadi buat apa sekedar cantik, penampilan menarik, tapi nggak tenang, jiwa nggak tenang. Contohnya nggak tenang tuh bagaimana? Baru disindir sedikit, jeng, kok gemukan, sebulan nggak makan. Ini kan nyiksa diri, nggak tenang, nggak membawa ketenangan kecantikan. Baru dibilang sedikit, jeng, kok agak kusem sedikit, langsung cari kaca. Mana kacanya? Kaca, cari kaca ya. Habis itu langsung langsung stres, mikirin terus, memikirkan baju baru, stres. Dan dalam ilmu psikologi, ini ilmu psikologi ya, ternyata para wanita ini mereka pengen cantik, para wanita itu pengen cantik bukan semata-mata ingin dipuji, ingin dilihat oleh laki-laki. Tapi para wanita ini ingin cantik karena ada persaingan tidak sehat di antara sesama wanita. Ini ada psikologinya nih. Dia ndak ikhlas temannya lebih cantik daripada dia harus lebih cantik. Nggak ikhlas kalau dia lebih putih ini. Tapi kalau ketemu mereka saling muji. Waduh, jeng cantik banget ya, di belakang diolok-olok, digibahin, diapain gitu kan. Ya ini ilmu psikologinya wanita. Mereka selain pengen tampil cantik depannya laki-laki, mereka juga ada persaingan tidak sehat, ingin terlihat paling cantik di antara para wanita. Sehingga para akhwat, para ummahat dan para muslimah, kita kembali lagi bagaimana sih kecantikan ini membawa kebahagiaan, dan kita apa katanya Islam, apa katanya sunnah, inilah yang benar-benar terbaik. Kemudian yang saya kritisi adalah, kan boleh ya kita berpikir kritis ya. Yang saya kritisi kemudian katanya kalau kita langsung minum setelah makan itu berbahaya. Nah, ini tentunya berdasarkan dasar-dasar ilmu kedokteran yang ada pada saya, ini tentunya pendapat yang sangat perlu dikritisi. Artinya kalau saya pun nggak setuju ya. Ya, dan katanya akan merusak enzim, bagaimana bisa begitu ya? Ya, minum air kok enzim rusak. Dan pertanyaan selanjutnya adalah enzim itu enzim apa gitu. Seperti itu. Artinya ini pernyataan yang sangat banyak perlu kita kritisi. Boleh ya kita kritisi ya. Ya, dan juga ya selanjutnya fakta mengatakan mayoritas seluruh dunia ini habis makan ya udah minum. Ya kan? Kalau memang bahaya, seluruh dunia ini melakukan kebiasaan bahaya dan akan sakit gitu kan. Ya, jadi tentunya ini nggak sesuai dengan fakta gitu. Dan pertanyaan selanjutnya lagi, kalau kepedesan, kalau nggak nyaman, atau yang ekstrim ya, kalau keselak, ya setengah jam lagi gitu ya. Jadi tentunya pendapat ini ya, kalau makan setengah jam baru minum, kalau nggak bahaya, merusak enzim dan sebagainya, ini pendapat yang
tentu sangat perlu dikritisi, dan ya saya nggak setuju, dan saya bisa katakan pendapat yang tidak tepat. Pola hidup modern, kira-kira banyak makan apa enggak nih jemaah nih? Kita buat pengakuan dulu bersama nih. Pola hidup modern banyak makan enggak? Banyak makan tidak? Banyak makan. Pola hidup modern nih. Kemudian di pola hidup modern lagi, selain banyak makan, kan kita ada cara, kita makan pagi, makan siang, belum snacknya. Belum nanti akhir pekan ada kondangan, ada undangan, ada ini. Rapat makan-makan, ngumpul makan-makan. Pola hidup modern. Ditambah lagi pola hidup modern adalah makanan yang ada sekarang di mall ini ya. Ini kalau secara kesehatan ya. Adalah makanan yang tinggi kalori dan rendah gizi. Tinggi kalori, rendah gizi. Jadi di zaman modern ini ada makanan yang cuma segini, besarnya segini, tetapi kalorinya sangat tinggi. Dan itu isinya gula, energi, dan ujung-ujungnya diubah jadi lemak, nempel di bawah perut, bawah lengan, dan sebagainya. Bawah pipi jangan lupa, menempel. Pola hidup. Anak muda sekarang siapa yang nggak ngopi? Ya 30K, 50K. Isinya gula, boba belum lagi. Itu kalorinya sangat tinggi. Siapa yang nggak? Kemudian jajan-jajan kekinian, isinya gula tepung. Gulanya tinggi-tinggi lagi. Pola hidup modern. Padahal Allah berfirman, makan dan minum jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ini kita langgar semuanya. Kira-kira siapa yang nggak ngelanggar nih? Ya tadi kan kita mau buat pengakuan bersama, kita ngelanggar nih. Makan pokoknya ya. Padahal Islam bilang, makan minum jangan berlebihan. Kemudian yang kedua juga, dengan kesibukan kita, ya kita nggak pernah puasa. Dengan kesibukan rutinitas kantor, harian, pergi gelap, pulang gelap. Ya kan, makanya masa depan gelap terus ya. Itu bikin kita capek. Kadang-kadang kita tidak sempat puasa ya. Padahal puasa banyak. Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, entah mau di awal, di tengah, ataupun di akhir. Kalau di tengah namanya Ayyamul Bid. Puasa, ditanya kapan puasa terakhir? Ramadan kemarin. Pengen puasa Ustadz, tapi sibuk di kantor. Pola hidup modern menyebabkan kita jarang puasa. Ya tidak? Jarang puasa. Karena saya juga merasakan, karena besok bakal lembur, bakal kerja, aduh jangan puasa dulu deh, besok banyak kerjaan. Padahal alasan aja gitu ya. Ya tidak? Ini kita langgar. Pertama makan banyak, jarang puasa.